Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel saya Percona Sailendra. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan mengspoiler kisah Renegade Immortal episode keempat dan gak usah berlama-lama lagi, kita langsung gaspol aja. 灭川宠妃出关。 沧海桑田，运道轮转，顺时而仙。此身虽毁，天命之人出现之际，就是我们的。 Episode keempat. Tak berperasan, tangga batu yang tidak rata sangat berbahaya di kedua sisi. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan seseorang terpeleset dan jatuh. Setelah kurang dari setengah hari, kaki Wang Lin terasa seperti terbuat dari timah. Ia berkeringat dan kehabisan napas, bahkan sulit untuk bergerak. Melihat ke atas dari kaki gunung, jalan setapak itu tidak tampak panjang, tetapi sekarang jalan setapak ini terasa seperti tidak ada habisnya. Hati Wang Lin hancur. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan keputusasaan. Di depannya ada selusin anak laki-laki yang kuat secara fisik, perlahan-lahan memanjat. Mereka semua juga kehabisan napas. Sampai sekarang tidak ada yang menyerah. Wang Lin menggertakkan giginya. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Harapan orang tuanya memenuhi pikirannya. Tepat pada saat itu, kaki seorang anak laki-laki di belakangnya terpeleset. Anak laki-laki itu jatuh dari sisi gunung sambil berteriak, "Saya menyerah, tolong!" Semua orang berhenti dan melihat ke bawah pada saat yang sama dan melihat cahaya gelap melintas. Seorang murid sekte Hang Yue muncul entah dari mana dan menangkap anak laki-laki itu. Tubuh mereka terlihat jatuh perlahan ke kaki gunung. Wang Lin pucat dan terdiam. Dia terus memanjat ke atas dengan hati-hati. Waktu tampaknya berjalan jauh lebih lambat. 2 hari kemudian dia bisa melihat bayangan belasan pemuda di depannya. Wang Lin tidak tahu berapa banyak dari teman-temannya yang akan menyerah. Dia hanya tahu bahwa dia tidak boleh menyerah. Kakinya berdarah dan bengkak. Dia merasakan kesemutan yang mengerikan setiap kali dia melangkah. Dia masih bertahan dan menggunakan tangannya untuk memanjat. Seorang pria parubaya dengan kulit pucat melayang menuruni tangga dari puncak gunung. Anak-anak kecil, jagalah hati kalian tetap kuat. Karena jalan ini kejam, tidak akan sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Ia mendesah panjang saat ia melayang turun melewati para pemuda pendaki. Pria parubaya itu melewati Wang Lin. Ini adalah pemuda keenam yang dilewatinya dan dialah yang paling menyedihkan di antara semuanya. Dengan pakaian yang basah oleh darah, dia tampak berdarah di mana-mana. Lutut dan jari kakinya terluka. Wang Lin memanjat dengan tangannya saat itu. Pria parubaya itu mendesah keras dan bertanya, "Anakku, siapa namamu?" Penglihatan Wing Lin kabur. Satu-satunya pikiran di kepalanya adalah mencapai puncak atau mati. Dia bahkan tidak mendengar pertanyaan pria parubaya itu. Di matanya, jalan kecil ini adalah satu-satunya hal yang penting. Pria parubaya itu menatap mata Wang Lin. Jauh di lubuk hatinya, dia agak tersentuh. Dia meletakkan tangannya di kepala Wang Lin. Anak ini memiliki ketekunan yang luar biasa. Sayang sekali dia tidak punya bakat. Sungguh sia-sia, sungguh sia-sia. Dia menatap Wang Lin dalam-dalam lalu terus menuruni tangga. Malam berikutnya, tangan Wang Lin berdarah. Ia meninggalkan jejak darah saat menaiki tangga. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa bertahan, tetapi ada sesuatu yang terus mendorong tubuhnya untuk terus maju. Ia merasa seperti bisa mati kapan saja. Matahari terbit pada hari ketiga. Di kejauhan, Wang Lin nyaris tidak bisa melihat ujung tangga batu itu. Sayangnya saat ujungnya sudah terlihat, ia mendengar suara gemuruh yang mengguncang hatinya. Waktunya habis, hanya 3 yang lolos, sisanya gagal. Wang Lin tertawa kecil dan getir. Ia menunduk saat tubuhnya condong menuruni tangga. Kesadarannya benar-benar memudar. Pria parubaya berpakaian hitam dari 3 hari lalu berdiri di puncak gunung. Dia menatap Wang Lin dari jarak kurang dari 50 meter dengan tatapan kejam di matanya. Beberapa murid sekte Hang Yue turun dari puncak gunung. Mereka masing-masing berhenti di samping salah satu pemuda dalam perjalanan turun dan memberi mereka obat. Seorang murid perempuan sekte Hang Yue berkata dengan suara dingin, "Senior dari 39 penguji, 25 orang menyerah. Hanya 3 orang yang lulus ujian dan 11 orang yang tersisa.
Dia juga pernah mengalami ujian brutal ini. Dia mengandalkan seni bela diri yang telah dipraktikannya sejak dia masih kecil untuk lulus. Dia hampir tidak memiliki cukup ketekunan. Bahkan sekarang, setelah 10 tahun berusaha, dia masih belum menjadi murid sejati. Pria paruh baya berpakaian hitam itu memiliki tatapan dingin di matanya. Dia mengangguk sedikit sementara matanya menyapu ke arah 11 remaja yang tidak sadarkan diri. Ambil 3 orang yang memenuhi syarat dan cari pekerjaan untuk mereka di masa depan. Kirim 25 orang yang menyerah kembali ke keluarga mereka. Sedangkan untuk 11 orang terakhir, tunggu sampai mereka bangun. Kirim mereka bersama-sama ke rumah roh pedang untuk melihat apakah ada di antara mereka yang memiliki kedekatan spiritual dengan roh pedang. Jika tidak, kirim mereka pulang. Setelah lelaki paruh-baya itu selesai bicara, dia berjalan pergi tanpa melirik lagi dan menatap para pemuda di bawahnya. 3 hari kemudian, di rumah roh pedang berdiri 11 remaja dengan wajah pucat. Luka di sekujur tubuh Wang Lin sudah sembuh, tetapi luka di hatinya masih menganga. Rasa sakit karena kegagalannya terus menggerogoti pikiran dan tubuhnya. Ujian semangat pedang ini tidak dilakukan oleh pria setengah baya berpakaian hitam, tetapi oleh seorang pria berpakaian putih, seseorang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dia memiliki tatapan mata yang sama dingin dan kejamnya. Dia memandang para pemuda itu seolah-olah mereka adalah semut. Pria itu berkata dengan ekspresi tidak sabar, "Ini ujian terakhir, kalau kamu bisa masuk ke ruangan ini, berarti kamu memenuhi syarat." Yang dilihat Wang Lin hanyalah bangunan yang sangat biasa. Pintu depan bangunan itu terbuka. Ketika dia melihat ke dalam, dia bisa melihat pedang-pedang dengan panjang yang berbeda-beda. Setiap pemuda satu persatu berjalan menuju rumah. Yang pertama mendekat hanya berjarak 5 meter dari rumah. Wajahnya memerah saat ia berjuang untuk mendekat, tetapi diusir oleh kekuatan tak terlihat. Tidak memenuhi syarat berikutnya, kata pria berbaju putih. Wang Lin adalah orang ke-7 dalam antrean. 6 orang sebelumnya mengalami nasib yang sama, diusir oleh kekuatan tak terlihat saat mereka berada dalam jarak 5 meter dari rumah. Dia tersenyum pahit dan dengan sedikit harapan terakhir di hatinya melangkah maju. Saat mendekati tanda 5 meter, Wang Lin mampu terus berjalan dengan mudah. Jantungnya berdetak cepat karena antisipasi. Dia melangkah lebih dekat 1 meter lagi. Dia belum merasakan ketidaknyamanan apapun. Pria berpakaian putih itu mengeluarkan suara terkejut, "Hei." Matanya cerah dan wajahnya menunjukkan sedikit ketertarikan. Dia berkata dengan lembut, "Jangan ragu untuk melanjutkan. Teruslah berjalan menuju rumah roh pedang. Jika kamu dikenali oleh roh pedang, kamu akan diterima sebagai murid sejati. Bahkan jika kamu gagal dalam 2 ujian sebelumnya." 10 remaja lainnya yang berdiri di sana tampak iri hati. Mereka sangat iri pada Wang Lin. Wang Lin sangat tegang di dalam hatinya. Tatapan mata orang tuanya kembali terlintas di benaknya saat dia melangkah 1 meter lebih dekat ke pintu. Tinggal 3 meter lagi untuk mencapai pintu. Wang Lin melangkah lagi. Tiba-tiba dia merasakan sebuah kekuatan besar menyerbu ke arahnya. Wang Lin kehilangan kendali atas tubuhnya dan terlempar lebih dari 10 meter jauhnya. Semua pemuda lainnya menatap Wang Lin dengan ekspresi mengejek di mata mereka. Mereka mengira Wang Lin sama seperti mereka, tidak punya peluang. Sambil tertawa getir, Wang Lin bisa merasakan luka menganga di hatinya semakin membesar. Tatapan penuh harap dari kedua orang tuanya perlahan menghilang dari benaknya. Mata lelaki berbaju putih itu kembali dingin dan dia berkata, "Gagal. Berikutnya,